Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tabel kontingensi. Jadi bahwa kita ketahui kalau untuk statistika itu analisis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika parametrik, kemudian yang kedua adalah statistika non parametrik. Nah, tabel kontingensi itu sendiri yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Apabila bagian baris tabel berisikan M, kemudian bagian kolom adalah berisikan N kolom, kemudian maka didapatkan tabel kontingensi berukuran M kali N. Jadi ada hubungan berpelurus atau berhubungan antara baris dengan suatu kolom seperti itu. Dari tabel kontingensi ini itu dapat dibuat kesimpulan. Jadi, apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya di situ? Kemudian misalkan gini, misalkan kita suka atau senang makan sebuah, misalkan jeroan suatu makanan seperti itu. Nanti apakah ada hubungannya di situ yang menyebabkan kolesterol atau menyebabkan asam urat? Nah, di situ adalah suatu variabel yang akan berhubungan dengan variabel lainnya seperti itu. Nanti bisa kita ukur berapa kali potensi terjadinya dampak dari variabel yang pertama. Nah, untuk menegaskan pembahasan dari tabel kontingensi dilakukan pengujian yang formal. Jadi dikenal dengan uji Q kuadrat atau Q square test ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas jadi penentuan hipotesis dan kesimpulan nanti dilihat dari parameter tersebut. Nah, ini yang pertama yang menerapkan tabel kontingensi yaitu studi cross-seksional. Nanti hari ini kita fokus tabel kontingensi, namun pada pengujian secara cross-seksional. Jadi studi cross-seksional itu sendiri merupakan rangkaian studi yang mempelajari hubungan antara pengamatan faktor resiko dan efek bersamaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, misalkan senang makan jeroan, kemudian efek yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut itu apa? Yang pertama misalkan di kolesterol, kemudian misalkan asam urat seperti itu. Itu adalah efek yang ditimbulkan secara bersamaan. Kemudian jika kita mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara mengamati keduanya secara serentak misalkan dalam waktu bersamaan, maka masuk dalam kategori ini seperti itu. Jadi tadi mengecek dua parameter atau dua hal yang disebabkan oleh konsumsi yang pertama tadi itu apa, misalnya kolesterol dan asam urat. Nah, itu dicek bersamaan bisa. Dari keuntungan dari pengujian tersebut yang pertama adalah mudah dan relatif murah karena tidak memerlukan follow up lagi dan hasil cepat didapatkan. Yang namanya cross sectional itu dilakukan pada saat itu juga dan tidak berkelanjutan seperti itu. Jadi untuk meng-cross check ya, memverifikasi saat itu juga, saat waktu itu. Kemudian yang kedua atau yang ke poin B, relatif cocok atau sesuai untuk sekedar mendeskripsikan distribusi penyakit yang dihubungkan dengan status paparan. Kemudian yang ketiga, poin C, memungkinkan menggunakan populasi masyarakat umum. Jadi tidak perlu ya memang perlu kriteria inklusi dan eksklusi, tetapi bisa menggunakan masyarakat umum. Kemudian yang poin 4 atau poin D ya, dapat untuk meneliti sekaligus banyak variabel. Kemudian yang ke poin E, dapat dimasukkan sebagai tahapan pertama untuk penelitian kohort atau eksperimental. Jadi bisa juga sebagai tahapan atau uji pendahuluan sebelum kita melakukan penelitian kohort atau eksperimental ya, dengan menggunakan cross sectional. Adapun kelemahannya, yang pertama itu dibutuhkan subjek yang diuji yang besar, jumlahnya banyak seperti itu. Karena dilakukan dalam satu waktu dengan menggunakan subjek yang kecil, itu hasilnya akan bias. Karena apa? Belum mewakili populasi dari sampel dari populasi yang ada di tempat tersebut. Kemudian poin B, kelemahannya adalah tidak menggambarkan perkembangan penyakit, insiden maupun prognosis.
Jadi di situ hanya mengetahui pada saat itu juga, makanya tidak bisa mengetahui atau memonitor bagaimana perkembangan penyakit tersebut. Apakah misalkan diuji pada hari pertama, saat ini ya hari pertama, nah itu kan memang cross sectional. Nah, memang dia terbukti hipertensi. Nah, tetapi tidak bisa memantau di hari ke-5, ke-6, ke-7. Tidak bisa memantau bagaimana perkembangan penyakitnya. Karena apa? Karena metodenya cross sectional saat itu. Kemudian poin C, sulit menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko dan efek dilakukan secara bersamaan. Jadi memang susah ya, untuk melakukan pengujian sebab dan akibat atau pre dan post. Karena apa? Hanya dilakukan saat itu juga. Nah, misalkan kita melakukan pengujian sebab dan akibat, otomatis kan pada hari ini kita lakukan induksi, pada hari ini kita lakukan misalkan intervensi seperti itu. Nah, besok atau besoknya itu dilakukan uji akibatnya. Nah, itu sangat berbeda. Itu ujinya pre-post ya, pre-post test. Tapi kan kita menggunakan metode cross sectional sehingga dilakukan pada saat itu juga. Oleh karena itu tidak bisa untuk menentukan sebab akibat dari suatu permasalahan seperti itu. Kemudian poin D, studi prevalensi lebih banyak menjaring subjek yang mempunyai masa sakit yang panjang daripada yang pendek. Kemudian poin E, yaitu tidak praktis untuk meneliti kasus yang jarang. Nah, itu 5 poin kelemahan dari uji cross sectional. Nah, kita langsung ke permasalahan saja. Jadi ini contoh soalnya. Misalkan sebuah lembaga riset eksis atau riset center ingin meneliti apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dan penyakit hipertensi. Untuk mendukung hal tersebut, maka diambillah sampel sebanyak misalkan 265 orang. Nah, kemudian diikuti perkembangannya selama 5 tahun ke depan. Setelah itu ditemukan bahwa sebanyak 75 orang yang memiliki kebiasaan merokok terkena hipertensi sebanyak 57 orang. Sedangkan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 18 orang. Nah, dari data sebanyak 190 orang ini, yang tidak merokok itu sebanyak 115 orang dan yang terkena hipertensi, dan sisanya sebanyak 70 orang tidak mengalami hipertensi. Baik, kita bisa analisis dari kasus tersebut. Misalkan kita tabulasikan, nah akan mendapatkan tabel seperti ini. Oke, jadi pada variabel view kita tuliskan data. Jadi data itu data tadi hasil hipertensi, tidak merokok dan merokok itu tadi. Kemudian merokok, jadi ini kebiasaan dari masyarakat. Kemudian yang disebabkan dari merokok itu apa? Apakah ada pengaruh hipertensi? Jadi makanya kita sebut hipertensi. Nah, kemudian karena merokok tadi kan pasti ini ya, karena ada dua pilihan dari orang perokok atau tidak merokok seperti itu. Oleh karena itu kita masukkan pada kolom merokok ini angka 1 sebagai kode ya, yaitu merokok berarti. Kemudian angka 2 berarti itu tidak merokok. Tidak. Klik add. Oke. Nah, kemudian untuk hipertensi ya, karena akibat atau hasil dari merokok tadi apakah mempengaruhi hipertensi dari dari masyarakat atau sampel yang kita gunakan. Jadi kita punya kode lagi, 1 untuk ya, kemudian 2 untuk tidak. Oke. Setelah itu kita bisa masukkan data yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya ini ya kita lakukan kita masukkan data yang akan kita analisis. Misalkan tadi 57, kemudian ini ya, kita lihat dari kasus di sini bahwa 57 orang dia merokok terkena hipertensi.
Makanya kita lakukan merokok, ya, hipertensi, ya, satu seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan di sini sedangkan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 18 orang. Makanya kita masukkan bahwa di sini 18 orang itu merokok tetapi tidak hipertensi. Kemudian data dari 115 orang ini terkena hipertensi dan ini ya, dari data sebanyak 190 orang yang tidak merokok, sebanyak 115 orang yang terkena hipertensi. Jadi 115 orang tidak merokok tetapi terkena hipertensi. Satu. Jadi, merokok ya, hipertensi tidak. Makanya merokok tidak, tapi hipertensi ya, seperti itu. Kemudian data 75 sisanya tadi tidak merokok tetapi juga tidak hipertensi. Seperti dari sini. Jadi orang tidak merokok dan tidak mengalami hipertensi. Kemudian setelah sudah terisi pada data view, kita klik data untuk pembobotan pada variabel kategorik ya. Kemudian kita klik weight class. Klik data ya. Kemudian kita klik weight class. Seperti ini. Jika sudah, setelah itu masukkan pada weight classes ini adalah data. Karena kita berbicara data itulah yang menentukan apakah merokok atau hipertensi tadi. Seperti itu. Jika sudah, klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, misalkan seperti ini. Nah, di sini ya. Kemudian klik Analyze. Nah, kemudian klik Descriptive. Ini untuk analisisnya. Sudah. Nah, kemudian klik Cross Tab. Nah, seperti ini. Kemudian pada kolom rows kita masukkan data merokok. Pada kolom kita masukkan data hipertensi. Seperti itu. Nah, jika sudah, klik statistik. Kemudian T-square seperti yang kita inginkan tadi. Kemudian klik risk atau risiko ya. Kemudian continue. Nah, setelah itu adapun tahap selanjutnya yaitu klik cell. Nah, di sini ya, klik cell di sini. Observasi dan expected ya. Observe dan expected. Atau ibaratnya kayak angan-angan yang akan seperti itu. Perkiraan. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Sudah. Nah, misalkan sudah, kita lihat pada output kita sudah melihat hasil analisisnya berupa data hipertensi cross tabulation. Kemudian nanti per data bisa kita analisis di sini. Kita kembali ke PB. Sudah saya jelaskan di sini. Kalian bisa baca ulang. Jadi pada tabel hipertensi cross tabulation merokok tadi, di sini ada kolom count dan expect count. Jadi di sini setelah dari hasil T-square tadi kita akan muncul tabel berupa data tersebut. Jika sudah, jika ditinjau dari nilai expect count-nya, jadi nilai yang kurang dari 5, maka inferensi menggunakan statistik uji T-square. Nah, dengan catatan gini, nilai expected count jika terdapat nilai kurang dari 5, maka digunakan
Fisher exact test. Nanti ada di data outputnya itu sudah ada pilihan itu mana yang data yang digunakan. Nah, sedangkan bila tidak terdapat nilai kurang dari 5, maka digunakan uji t-square. Kan kita lihat ada nggak nilai expected count yang kurang dari 5? Ternyata tidak, lebih dari 5 semua. Sehingga tidak terdapat nilai kurang dari 5, maka menggunakan uji t-square. Nah, ini untuk t-square testnya, karena tadi disepakati menggunakan t-square ya, makanya untuk data di t-square test kita lihat langsung di uji t-square-nya. Pada seek to site ini kita lihat nilainya berapa. Ternyata nilainya adalah 0,17 di situ. Nah, padahal ketika hipotesis itu taraf kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 0,05 taraf tingkat signifikansinya. Nah, dilihat dari sini bahwa nilai 0,017 ini kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Nah, ketika HO ditolak berarti H1 diterima. Berarti ini artinya kesimpulannya adalah kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Nah, ini nilai signya itu kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak atau H1 diterima sehingga tidak identik. Jadi kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh kebiasaan orang yang merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok terhadap kejadian hipertensi. Nah, ini kesimpulan secara umumnya ya. Kita bisa analisis secara khususnya untuk kesimpulannya. Kita lihat di tabel risk estimate. Nah, di sini. Jadi interpretasi tabel risk estimate ini yang pertama, dari penelitian ini karena menggunakan cross sectional, maka kita dapat menggunakan nilai rasio prevalensi atau nilai RP. Nah, dibandingkan dengan nilai data OR atau odds ratio maupun relative risk di sini. Jadi nilai odds ratio di sini adalah 2,065 ini odds ratio. Kemudian nilai RR-nya atau nilai relative risk-nya adalah 1,256. Ini relative risk-nya dari hipertensi tadi. Makanya nilai RP-nya atau rasio prevalensinya adalah OR per RR rumusnya sehingga diperoleh 1,64. Nah, 1,64 ini nanti ada artinya ya. Jangan kita artikan dulu satu-satu dulu. Jadi berdasarkan odds ratio tadi didapatkan nilai OR 2,065 seperti ada di tabel ini. Nah, setelah itu atau bisa kita bulatkan menjadi 2 kali. Jadi artinya itu resiko orang yang punya kebiasaan merokok akan terkena hipertensi lebih tinggi 2 kalinya daripada orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok. Nah, itu hasil dari analisis menggunakan SPSS-nya tadi berupa nilai odds ratio-nya. Nah, relatif prevalensinya 1,64, jadi hampir sama ya, 2 seperti itu. Kemudian berdasarkan nilai RR-nya atau relative risk-nya, jadi resiko yang akan terjadi ya di situ. Ketahui bahwa orang yang memiliki kebiasaan merokok akan terkena hipertensi lebih dari 1,256 kalinya atau sekitar ya hampir 2 ya. Saya katakan seperti itu, 1 sampai 2 kali daripada orang yang tidak kebiasaan merokok. Nah, itu resiko, relatif resikonya yang kemungkinan terjadi ketika orang merokok berdasarkan data tersebut. Nah, kemudian di poin D kita melihat rasio prevalensinya. Jadi jika misalkan nilai relatif prevalensinya itu sama dengan 1, makanya artinya tidak ada pengaruh dari orang yang merokok ataupun tidak merokok. Tapi misalkan rasio prevalensinya lebih dari 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor resikonya. Nah, ini coba kita lihat dari RP tadi, relatif prevalensi. Nilainya lebih 1,64, berarti memang ketika nilai RP-nya lebih dari 1, berarti variabel tersebut merupakan faktor resiko. Jadi merokok itu merupakan faktor resiko dari hipertensi, seperti itu kesimpulannya. Kemudian interval konfidensi 95% tadi ya. Untuk odds ratio yaitu 1,128. Ini kurang dari atau sama dengan ya. Kemudian OR kurang dari sama dengan 3,780. Bisa dilihat dari lower dan upper tadi. Nah, kemudian untuk relative risk-nya juga ini ya, ini kurang dari sama dengan. Maaf saya kurang dari sama dengan. Ini dilihat dari lower dan upper dari data tersebut. Setelah itu, jadi
menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, secara umum ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, dari beberapa kesimpulan yang ada di hasil atau output dari SPSS tersebut. Terima kasih pertemuan pada saat ini. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.